ijazah Jokowi dan sekelompok sarjana pencari panggung. Penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah 90%. Jika ada lomba nasional untuk tudingan paling konyol abad ini, kelompok yang menuding Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu pasti menang mutlak, bukan karena bukti, tapi karena ketekunan mereka mengulang drama murahan dengan plot yang tak berkembang. Nama-nama seperti Rai Suryo dan Egy Sujana kembali menghiasi panggung politik abal-abal, membawa isu ijazah dengan semangat seperti menemukan batu aki keramat. Padahal yang mereka bawa cuma spekulasi, diselimuti narasi setengah matang, dibumbui ego yang sudah lewat tanggal kedaluarsa. Rai Suryo, dari pakar telematika jadi pakar drama kamera. Rai Suryo, mantan menteri, mantan anggota DPR, dan kini mungkin mantan segalanya, kecuali mantan pencari sorotan. Namanya kerap muncul saat negara sedang serius bekerja, lalu datang seperti komentator dadakan dengan teori aneh, dari wajah editan, suara palsu, sampai kini ijazah fiktif. Seakan dia lebih percaya pada pixel blur dan kualitas kapture jelek ketimbang institusi negara dan kebenaran forensik. Lucunya, pria yang konon pakar teknologi ini tak tahu bahwa forensik dokumen bukan kerjaan screenshot. Negara punya laboratorium kriminalistik berstandar internasional, bukan aplikasi edit gratisan. Tapi Roy tetap ngotot. Karena buat dia, panggung politik lebih penting dari akurasi ilmiah. Kalau dia bisa viral dengan teori absurd, buat apa riset? Bayangkan, ada orang yang percaya Roy lebih dari 30 saksi yang diperiksa Bareskrim, termasuk teman kuliah dan teman SMA Jokowi. Ini seperti percaya ramalan zodiak ketimbang hasil tes DNA. Roy boleh ahli gadget, tapi dia bukan ahli etika, apalagi kredibilitas. Egy Sujana, kalau gagal politik, fitnah dulu aja. Sementara itu, Egy Sujana kembali muncul dengan nama besar, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terdengar heroik, ya? Padahal isinya sama, narasi usang dengan klaim bombastis dan semangat mencari panggung politik. Egy ini seperti alarm mobil yang bunyinya keras tapi nggak tahu siapa pencurinya. Asal teriak dulu, urusan belakangan. Aduannya ke polisi tentang ijazah Jokowi bukan kali pertama. Dan seperti biasa, datanya tipis, argumennya bolong, tapi klaimnya besar. Bahkan kini Bareskrim harus bekerja ekstra, menguji dokumen-dokumen Jokowi secara saintifik karena aduan ini, bukan karena urgensinya, tapi karena mereka menghormati hukum. Sementara Egy, cukup tampil di media dan berkoar. Hebat betul. Kalau pencapaian politik bisa dihitung dari jumlah sensasi, Egy sudah pantas jadi wakil presiden TikTok. Dia mengklaim membela ulama dan aktivis, tapi yang dilawan justru akal sehat publik. Bukannya melindungi hak rakyat, dia malah merusak kepercayaan pada lembaga pendidikan dan negara. Padahal kalau serius ingin membongkar kebenaran, kenapa baru sekarang, setelah Jokowi 2 periode, memimpin negara, dan membuktikan diri lewat kerja nyata? Bareskrim sudah 90%, mereka masih 0% bukti. Brigjen Pol Juhandani dari Bareskrim menyatakan penyelidikan kasus ijazah Jokowi sudah 90% rampung. Yang tersisa tinggal uji laboratorium. Bukan sekadar melihat stempel atau logo kampus, tapi uji saintifik forensik dengan pembanding yang sah, ijazah teman-teman Jokowi dari SMA dan kuliah. Ada 31 saksi yang sudah diperiksa. Ini bukan kerja main-main. Artinya, kalau masih ada orang yang bilang, tapi itu palsu, mereka sedang menuduh negara bodoh dan aparat main mata. Padahal yang selama ini bodoh justru mereka, karena menilai dokumen hanya dari tampilannya, tanpa memahami konteks, legalitas, dan metode ilmiah. Proses ini melelahkan, dan seharusnya tak perlu terjadi. Tapi negara tetap meladeni, demi menjaga marwah hukum. Bukan karena tuduhan itu kredibel, tapi karena kita perlu menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh sensasi. Teori konspirasi lebih disukai daripada fakta. Isu ini bisa terus hidup bukan karena ada bukti kuat, tapi karena publik Indonesia sebagian masih tergoda teori konspirasi. Kita lebih suka drama daripada data. Lebih percaya utas Twitter daripada laporan laboratorium. Dan para penuduh ini memanfaatkan celah itu. Mereka tidak butuh fakta,
cukup narasi yang membakar emosi. Roy dan Egy paham betul cara main ini. Mereka tahu, selama ada mikrofon dan kamera, mereka akan punya tempat bicara. Padahal bicara itu mudah. Yang sulit adalah bertanggung jawab atas ucapan. Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang menciptakan keraguan. Karena di tengah ketidakpastian, mereka bisa tampil sebagai pahlawan kebenaran. Padahal tak lebih dari pemain sinetron politik episode ke-99. Jika Jokowi bohong, maka satu negara bohong. Mari berpikir sederhana. Jika benar ijazah Jokowi palsu, itu artinya ratusan pejabat, dosen, rekan sekolah, hingga institusi kampus ikut serta dalam kebohongan ini. Artinya negara ini dipimpin oleh konspirasi tingkat dewa yang tidak terendus selama lebih dari 10 tahun. Logika macam apa itu? Apakah mereka mau mengatakan UGM, Sekolah SMA 6 Solo, dan ribuan saksi di seluruh hidup Jokowi semuanya ikut menipu? Maka pertanyaannya, siapa yang sebenarnya hidup dalam kebohongan? Jokowi, atau mereka yang masih percaya dunia ini dikendalikan oleh elit rahasia seperti Cerita dan Brown? Roasting terakhir, bikin podcast aja, jangan bikin negara kacau. Kalau Ray Suryo dan Egy Sujana benar-benar merasa terpanggil menyelamatkan bangsa, saran terbaik, bikin podcast saja. Judulnya bisa ngebahas ijazah atau Konspirasi Night with Rais Egy. Di sana, mereka bisa bahas semua teori aneh tanpa mengganggu kerja polisi, mengacaukan opini publik, atau mempermalukan logika bangsa. Karena publik sudah lelah. Negeri ini sedang membangun, menyelesaikan transisi kekuasaan, menyusun langkah strategis untuk masa depan. Tapi di tengah semua itu, sekelompok manusia masih sibuk mencari huruf miring di selembar kertas 40 tahun lalu. Itulah yang disebut gagal fokus, atau lebih tepatnya, gagal jadi tokoh relevan. Penutup, negara tidak boleh takut pada teriakan kosong. Menuduh presiden palsu tanpa bukti bukan sekadar kritik. Itu penghinaan pada akal sehat kolektif. Negara harus tegas, bukan karena ingin membungkam, tapi karena kebebasan bicara bukan berarti bebas menyebar dusta. Kita boleh tak suka Jokowi. Kita boleh mengkritik pemerintah. Tapi kalau satu-satunya senjata kita adalah fitnah, maka kita sedang menabur racun untuk generasi bangsa. Dan kepada Ray Suryo, Egy Sujana, serta semua pengusung teori ijazah palsu, masa jabatan presiden akan berakhir. Tapi kebodohan kalian sudah abadi di arsip digital Republik ini. Dan percaya atau tidak, itu pun masih lebih asli daripada teori kalian soal ijazah.